Jangan menghukum anak karena dia tidak sama dengan anak lainnya. Nah, dia punya kondisi ini. Halo orang tua tanam benih, masih bersama saya Maria dalam video Tanya Tanam Benih seputar topik ADHD yang ketiga. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan orang tua seputar pengasuhan untuk anak dengan ADHD. Ada pertanyaan dari Ibu Mega_tan97 mengatakan bahwa anaknya menunjukkan ciri ADHD sejak 6 tahun. Tahun ini mau 7 tahun. Bagaimana cara mendisiplinkan anak ini terutama saat sesi belajar karena dia cenderung tidak fokus saat belajar dan diajak bicara. Jadi kalau dinasihati akan kesalahannya pun seperti dianggap angin lalu. Bahkan menurut saya entah dia ngeh atau tidak akan perbuatan atau perkataannya yang cenderung merugikan orang lain. Tapi saat menonton TV atau main gadget justru sangat fokus. Mohon pencerahannya. Baik Bu, berikut inilah beberapa hal yang bisa Ibu lakukan untuk membantu anak ini lebih fokus terutama saat sesi belajar. Jadi saya tahu bahwa orang tua dengan anak dengan kondisi ADHD pasti mengalami beberapa tantangan ketika membantu mendampingi anak-anak mereka ini belajar karena anak-anaknya ini susah untuk stay fokus dalam rentang waktu yang lama. Jadi selama periode belajar misalnya 20-30 menit itu mereka sering sekali tidak fokus di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah belajar entah itu kabur kemana-mana atau melamun jadi tidak fokus sehingga orang tua menjadi merasa kelelahan sekali saat mendampingi belajar. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang bisa Ibu lakukan. Yang pertama, Bu, berikan perintah secara singkat dan jelas saja. Jadi, pastikan ketika Ibu memulai memberikan perintah nih di awal ya, ataupun di tengah-tengah ya, pastikan kondisi anak sedang saat itu, detik itu dia sedang lagi fokus ke kita. Karena gini, anak ADHD itu misalnya awalnya dia fokus ke kita, kemudian di tengah-tengah kan dia teralih. Atau awal-awal dia lagi teralih, kemudian di tengah-tengah dia ada sempat fokus ke kita 1 atau 2 second, atau mungkin 5 second, 5 detik, kemudian dia teralih kembali. Nah, di momen berapa detik itu dia sedang fokus sama kita, itulah kita memberikan instruksi. Jadi jangan berikan instruksi ketika anak ini sedang tidak fokus kemana-mana. Jadi pastikan saat itu anak fokus ke kita, grab perhatiannya, ambil perhatiannya bisa dengan cara pegang wajahnya secara lembut ya, pegang wajahnya secara lembut, arahkan matanya menatap kita, begitu kita berdiri sejajar dengan anak, atau pegang tangannya supaya dia bisa fokus sama kita. Lalu bicaranya cukup 1 kali saja. Ya, kalau belum fokus tunggu dulu, jangan bicara dulu ya. Pastikan dia fokus, tek momennya dapat gitu. Nah, kemudian bicaranya cukup 1 kali saja, singkat dan jelas. Contoh ya, sering orang tua begini ngomongnya, misalnya anaknya masih lari-lari ya, masih keliling-keliling, sedangkan sudah waktunya belajar, mau diajak belajar. Orang tua yang salah instruksi mungkin seperti ini. Jangan lari-lari, ayo duduk dulu sini. Mainannya nanti dulu, ayo belajar dulu, nanti dulu duduk dulu. Itu kan panjang sekali. Jadi coba lakukan yang tadi saya bilang, grab atensinya, bisa dipegang itu tadi, pastikan dia fokus, kemudian ngomongnya simple aja seperti ini. Ayo duduk, kita kerjakan PR. Tetap lembut, ayo duduk, kita kerjakan PR. Udah singkat aja. Kalau panjang seperti jangan lari-lari, ayo duduk dulu, nanti lewat jam belajar dan lain sebagainya, ayo taruh dulu mainannya gitu. Terlalu banyak, nanti tidak ada intisari yang bisa dia ambil. Sedangkan rentang atensi, rentang perhatiannya anak ADHD kan singkat sekali. Nanti dia akan kebingungan menangkap inti dari message-nya Anda. Jadi singkat dan jelas saja. Ya. Kemudian hindari multitasking. Maksudnya apa? Jika ingin anak kita fokus lakukan sesuatu, selain perintahnya singkat dan jelas tadi, ya, berikan perintahnya one by one, 1 per 1. Nah, ini tugasnya orang tua nih, apalagi untuk anak ADHD yang belum pernah dilatih untuk membreakdown tugas, memperinci tugas ya. Nah, berikan tugasnya satu-satu artinya apa? Artinya Anda sebagai orang tua yang harus menyusun membreakdown tugasnya. Selama 30 menit belajar ya, itu kan ada banyak kegiatannya. Mulai dari apa? Mulai dari duduk,
habis duduk, ambil alat tulis. Habis ambil alat tulis, kemudian ambil buku A, misalnya matematika. Kemudian buka halaman 51. Di halaman 51, kerjakan soal nomor 1. Nah, kemudian setelah itu, kembalikan buku matematikanya. Kemudian ambil buku bahasa Indonesia, begitu dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak activity dalam satu kegiatan belajar. Kegiatannya namanya belajar, tapi kalau kita urutin itu aktivitasnya banyak, perilakunya banyak. Nah, yang saya maksud dengan diberikan satu persatu tadi adalah Anda berikan tugas saja satu persatu perilakunya tadi. Contoh di awal, duduk, ayo duduk, kita mau belajar. Berarti perintahnya adalah duduk, kegiatannya duduk. Udah, dia cukup duduk dulu. Tek. Setelah duduk, lompat ke instruksi berikutnya, ya. Jangan memberikan kalimat seperti ini. Kerjakan PR-nya ya, lalu dikumpulkan. Nah, itu udah banyak tuh, kerjakan PR lalu kumpulkan aja kan tadi udah banyak. Buka halaman sekian, ambil buku matematikanya, kerjakan, foto, kumpulkan ya. Sekarang kalau yang online kan foto, kumpulkan begitu. Atau dimasukkan ke tas kalau yang offline. Sedangkan cukup satu persatunya seperti ini. Jadi dibuat jadi lebih terstruktur ya. Misalnya yang pertama ada, ambil buku matematika. Udah, dia udah ambil tuh, selesai. Buka halaman 51. Dia buka dulu halaman 51. Lihat perintahnya. Suruh dia baca dulu perintahnya. Ya. Kemudian lihat soal nomor 1. Jadi itu akan sangat membantu anak lebih fokus. Satu persatu. Jadi dia selesaikan satu persatu. Nah, kemudian gunakan simple but gentle reminder. Reminder yang sangat sederhana tapi juga lembut, nggak kasar. Saat anak di tengah-tengah terdistraksi. Jadi waktu anak lagi nggak fokus tuh, teralih sama yang lain, tidak perlu marah-marah, tidak perlu membentak begitu ya. Tapi ingatkan aja dengan cara yang sederhana, misalnya ditepuk bahunya. Lihat buku lagi yuk, lihat buku lagi. Terus atau mejanya diketuk, soal nomor 1. Kalau dia teralih gitu. Jadi itu akan jauh lebih membantu anak dibandingkan, ayo dong kamu yang fokus, ayo jangan toleh-toleh, ayo duduk yang tenang. Itu susah sekali, tapi mereka harus diberikan detailnya apa dan simple aja, singkat aja. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Macadut ya. Anak saya ADHD, tiap hari harus diberikan aktivitas fisik, dikurangi screen time. Sempat mau diresepin obat dengan psikiater tapi saya tolak. Dan saya memilih melakukan aktivitas fisik. Dan memang akhirnya terbukti anak berprestasi. Yang jadi masalah adalah si anak karena selalu menang, dalam artian selalu juara di kompetisi ataupun sekolah. Kalau kalah dalam permainan atau game sangat temperamental. Terakhir iPad dan handphonenya dibanting sampai pecah karena kalah dalam turnamen game bersama temannya. Usianya 8,5 tahun, di luar temperamentalnya dia anak yang baik, leader di sekolah dan di grup permainan. Bagaimana mengatasi temperamental anak ADHD? Sekarang dia harus mengganti kerusakan iPad dan handphonenya dengan uangnya sendiri yang didapat dari menang kompetisi, mengerjakan pekerjaan rumah, dan melakukan extra academic worksheet. Terima kasih. Catatannya, si anak sudah menyampaikan kalau dia sulit mengontrol emosinya kalau ada yang memanas-manasi. Ibu Maca, siapa Ibu Maca ya? Nah, perlu diingat bahwa kalau dari yang Ibu jelaskan tadi, ada 2 kondisi yang membuat anak Ibu saat ini sangat temperamental. Yang pertama, kalau memang betul ya dia terdiagnosa ADHD ya. Dalam artian saya percaya bahwa ini memang betul anak ADHD ya. Yang pertama, dia temperamental karena pembawaannya dia adalah dia anak dengan kondisi ADHD yang memang sulit mengontrol dorongan emosi yang ada dalam dirinya. Dalam hal ini, dorongan emosi marah. Ya, dia sulit mengontrol dorongan marah yang mau dia keluarkan ini. Karena dia ada kondisi ADHD. Yang kedua, anak Ibu punya pola respon emosi marah ketika ada pemicu. Jadi dia memang punya pola dalam berperilaku ya. Polanya adalah kalau aku dipicu, misalnya kalah atau ada yang memanas-manasi, aku akan memilih respon emosi marah yang akan keluar gitu. Jadi artinya begini, marah ini kan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Wah, mau marah deh, marah nggak mau marah deh, nggak mau gitu kan sulit ya.
Jadi memang pada dasarnya bawaannya anak ibu ini ketika kalah atau ada yang memanas-manasi, yang muncul polanya adalah emosi marah. Bukan sedih, bukan kecewa, tapi yang kuat adalah marah. Ya, itu dulu yang harus dipahami, bahwa dua kondisi ini akhirnya membuat dia menjadi sangat temperamental. Nah, apa yang bisa orang tua lakukan? Yang pertama, bersama dengan ahli, dalam hal ini adalah psikolog, ibu bisa merancang program terapi untuk melatih anak punya kemampuan anger management yang lebih baik. Jadi behavioral treatmentnya adalah untuk mengatasi perilaku marah, perilaku agresi ketika marah lebih tepatnya, ya. Lalu barengi anak berproses dengan ikut berlatih bersama. Ibu juga berlatih menggunakan modul atau rancangan program terapi itu di rumah. Jadi anak ada temennya berlatih. Kemudian yang kedua, ibu jadi role model. Orang tua di rumah jadi role model. Role model apa? Menunjukkan bahwa ketika kita marah, perilakunya tidak perlu agresif, ya. Perilakunya tenang. Saya sudah tenang, Bu, waktu marah. Anak saya aja nggak tahu kalau saya itu marah. Nah, berarti perlu dijelaskan, Bu. Mama saat ini sedang marah atau Papa saat ini sedang marah. Papa mau menenangkan diri dulu. Papa marah, tapi Papa nggak mau pukul-pukul. Jadi Papa sekarang mau diam dulu. Nah, jadi anak di situ juga akan sadar, oh ini Papa sedang marah dan ternyata ada cara lain selain memukul-pukul atau membanting barang ketika kita marah. Ya, kalau dia nggak aware Anda sedang marah, Anda yang sampaikan informasi itu. Kemudian tadi kalau ibu mengatakan bahwa anak diminta mengganti kerusakan properti, itu baik sebetulnya untuk mengajarkan tentang tanggung jawab, ya. Bahwa ketika kita merusak sesuatu, kita harus bertanggung jawab menggantinya, begitu ya. Tapi ini bukan cara yang efektif untuk melatih kontrol kemarahan. Melatih tanggung jawab sudah betul, tapi kalau untuk kontrol kemarahannya tetap perlu ada latihan anger management yang khusus yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya dari ibu Y Kids. Apakah anak ADHD kesulitan konsentrasi dan bersosialisasi? Sekarang usia 8 tahun dan ngomongin SPOK-nya masih terbalik-balik. Anak ini dijudge ADHD oleh psikolog di usia 5 tahun. Langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan bakatnya? Karena sampai saat ini belum ada bakat minat yang menonjol. Terima kasih. Nah, kesulitan konsentrasi, iya pasti ibu. Ibu bisa menonton video saya yang pertama tentang ADHD, membahas mengenai bahwa memang ADHD punya gejala sulit konsentrasi, ya. Nah, sulit bersosialisasi biasanya juga iya. Kenapa? Karena penyebabnya karena dia susah mengontrol diri, ya. Tadi ada hiperaktivitas dan impulsivitas, sehingga banyak perilaku dia yang nggak sengaja nih, ya, perilaku impulsif yang tergesa-gesa nggak sengajanya ini yang mengakibatkan timbul masalah, sehingga orang lain merasa kok annoying sekali anak ini, nyebelin ya gitu. Misalnya kayak tergesa-gesa jalan terus nyenggol barang temannya jatuh. Nah, itu biasanya menyebabkan dia disebelin, ya, di lingkungan, dianggap annoying, sehingga relasi dia dengan orang lain menjadi bermasalah. Itu yang akhirnya jadi problem, anak ini jadi susah bersosialisasi dengan temannya. Nah, kemudian untuk pengembangan bakat, pertanyaan ibu tentang pengembangan bakat, mengingat usianya yang masih 5 tahun, saat ini ibu boleh fokus dulu saja di melatih anak supaya bisa lebih fokus dan lebih terorganisir. Jadi dia fokus aja, dia bisa menghandle gejala ADHD-nya saat dia melakukan tugas-tugas. Caranya apa? Dengan membiasakan anak untuk satu, belajar manajemen waktu. Ya, dia punya jadwal yang rutin, ditempel, jadwalnya ini dipatuhi, serta bisa menggunakan jam atau timer supaya dia on time, ya. Manajemen waktunya baik. Kemudian menggunakan kalender atau planner untuk mengorganisir informasi tentang sekolah itu juga bisa. Kemudian terlibat, ya, dan mandiri juga dalam menyelesaikan tugas sekolah. Jadi anak ini dilatih untuk nggak mamanya yang beresin bukunya, nggak mamanya yang sibuk ngumpulin tugasnya, tapi dia juga ikut terlibat sehingga dia nanti bisa bertanggung jawab dengan tugas-tugas sekolahnya. Nanti ibu dapat melakukan tes bakat minat ketika anak sudah mulai lebih fokus dan terorganisir. Sebelum memilih jurusan di SMA maupun kuliah misalnya, ya, ibu bisa juga berkonsultasi dengan psikolog atau karir konselor untuk menentukan pilihan karir, sambil tidak lupa pilihan karir ini harus mempertimbangkan kondisi ADHD yang dia miliki. Sebetulnya pesan penting saya untuk semua orang tua yang memiliki anak ADHD,
Apa sih sebetulnya yang bisa orang tua lakukan dalam mengasuh anak ya? Penting untuk Anda ingat bahwa anak ADHD ini mereka punya emosi atau perasaan dan kebutuhan untuk disayangi dan dihargainya sama seperti anak yang bukan ADHD. Oleh karena itu tetap orang tua meskipun Anda sibuk dengan treatment perilaku anak, sibuk fokus pada treatment perilaku anak, Anda tidak boleh lupa atau abai untuk tetap membangun bonding atau relasi yang dekat dan nyaman antara orang tua dengan anak. Ini harus tetap ada. Anda tetap harus memenuhi kebutuhan kasih sayangnya anak. Kemudian jangan menghukum anak karena dia tidak sama dengan anak lainnya. Nah, dia punya kondisi ini. Bukan keinginan anak-anak ADHD ini untuk menjadi berbeda. Bukan kesenangan dia nggak fokus, dia juga nggak mau. Ya, dia juga kesulitan. Jadi setiap kali dia menampilkan perilaku atau gejala-gejala perilaku bermasalah ini, Anda harus ingat 3 hal ini. Pertama, apa perilaku bermasalahnya? Anda fokus mencari perilaku bermasalahnya di mana, ya. Kedua, kira-kira latihan apa yang bisa saya berikan, yang bisa dilakukan supaya dia bisa lebih baik. Dan yang ketiga, bisa bantu apa saya selama anak ini latihan? Apa bantuannya yang bisa saya berikan? Dengan begitu, anak akan belajar bahwa mereka punya sosok orang dewasa yang menghargai mereka, mendukung mereka untuk berjuang, mengontrol kelemahan yang mereka punya. Sehingga mereka ke depannya akan bisa menjadi lebih optimis dan lebih positif, dan mau berusaha mencari jalan keluar setiap kali mereka menghadapi tantangan atau masalah yang disebabkan karena kondisi ADHD yang mereka miliki. Sekian rangkaian video Tanya Tanam Benih seputar topik ADHD bersama saya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Jangan lupa untuk ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya. Terima kasih.